Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami tim Romusa dari Delegasi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan, dengan beranggotakan saya, Nisha Regina, Naufal Ilham, dan Rahmat Azim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Mewujudkan Generasi Emas Melalui Pendidikan Karakter. Berdasarkan ini, kami melatar belakangi esai kami, yakni generasi muda yang merupakan agent of the change di tahun 2024, yang mana hal tersebut bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita kenal dengan masa keemasan Republik Indonesia. Dan dalam kurun 23 tahun yang akan datang, masa tersebut akan segera kita sambut. Kepemimpinan dan keadaan bangsa Indonesia yang akan datang ditentukan oleh langkah dan persiapan yang matang. Tentunya sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2011, jumlah anak yang akan memasuki usia produktif yakni berjumlah 45,93 juta jiwa dan ditambah dengan usia maksimal 43,55 juta jiwa. Hal tersebut yang mendasarkan daripada momentum pada tahun 2045 yang akan datang, yakni masa keemasan Republik Indonesia. Tentunya generasi muda tersebut perlu dibekali dengan hal apa saja. Tentunya dalam sebelum berkehidupan berkemasyarakatan, tentunya mereka tersebut harus diberikan bekal dalam peran Indonesia, yakni peran untuk mempersiapkan generasi muda yang akan datang untuk menciptakan masyarakat yang seperti apa? Ya, masyarakat yang memiliki pendidikan yang berkualitas, pola hidup yang sehat, kehidupan yang seimbang, mobilitas masyarakat yang meningkat namun tidak memberikan kerugian berdampak yang hal-hal yang tidak baik, yaitu negatif, tapi melangkah menuju kebaikan. Selanjutnya, pemukiman yang sesuai dengan ketentuan, peran perempuan yang semakin banyak bisa kita lihat dan juga bisa kita terapkan baik di dunia usaha, industri maupun bidang-bidang lainnya. Tentunya perempuan juga memiliki hak dan peran di situ. Selanjutnya ialah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang ada serta menimbulkan hal-hal yang positif di lingkungan masyarakat. Nah, seperti apa sih pemuda generasi emas yang kita harapkan di masa yang akan datang? Yakni dalam pembahasan kami ini, kami mengharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita ketahui bersama, yakni memiliki jati diri dan karakter, di mana nilai religius, toleransi, dan budaya bangsa itu selalu dibawa oleh masyarakat ataupun anak muda yang dibawa ke masa depan, yakni anak muda itu harus memiliki bekal religius, toleransi terhadap apa yang mereka lihat dan mereka dengar, bahwa tidak semerta-merta hal itu bisa kita comot begitu saja untuk dijadikan pedoman kita untuk kedepannya. Tentunya hal tersebut perlu kita pertimbangkan dan perlu kita ketahui bersama. Selanjutnya ialah budaya bangsa, bahwa Indonesia menunjukkan rasa nasionalisme yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut merupakan hal krusial dan fundamental yang kita miliki untuk bekal generasi muda yang di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah berdaya saing. Tentunya anak muda tersebut harus memiliki daya saing, yang mana tentunya pasar kita tidak hanya di lingkungan kita saja atau bahkan di lingkungan nasional aja, tapi kita juga sampai ke luar negeri, dan budaya asing baik itu impor ekspor tentunya akan selalu terjadi di Indonesia. Nah, penting bagi generasi emas kita ini memiliki budaya saing dan daya saing yang kuat sesuai dengan bekal-bekal yang mereka miliki. Selanjutnya ialah mengoptimalkan sumber daya. Tentunya generasi muda harus menyadari sumber daya yang ada di Republik Indonesia ini, bahwa mereka merupakan generasi yang memahami dan mengetahui kondisi secara real time, bahwa kondisi Republik Indonesia sangat-sangat meyakinkan untuk menggerakkan ekonomi kreatif.
Selanjutnya ialah kebiasaan hidup sehat, etos kerja, mandiri, jiwa kreatif, dan mental produktif. Tentu hal tersebut harus dimiliki oleh generasi emas kita. Selanjutnya ialah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Sikap dan pengetahuan yang baik tentu saja menunjang daripada kepercayaan masyarakat luas bahwa generasi muda mampu memberikan terobosan di tahun 2045 sebagai generasi emas yang mewujudkan bonus demografi Indonesia sebagai suatu keberuntungan dan suatu keajaiban bahwa Indonesia mampu bergerak dari tarafnya berkembang menjadi negara maju. Selanjutnya ialah memiliki sifat mudah beradaptasi dengan kita ketahui digitalisasi yang sangat meluas, baik itu artificial intelligence dan pengetahuan secara luas mudah tersebar melalui jejaring internet. Tentunya anak muda harus memiliki bekal-bekal tersebut dari pelatihan sebelum-sebelumnya. Sesuai dengan kita bahas di latar belakang sebelumnya bahwa kami melatar belakangin ini bahwa anak muda merupakan agent of the change. Selanjutnya, mengolah emosional dan saat berkolaborasi, bahwa anak muda itu identik dengan namanya emosional. Nah, tentunya saat mereka melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama, emosional itu harus mampu dikelola, bahwa jiwa muda harus mampu mengelola emosi tersebut. Nah, tentunya dengan hal tersebut kita mampu mewujudkan generasi emas kita yang memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa keren untuk mempersiapkan generasi emas kita. Ini melalui pendidikan karakter. Kita masuk dalam pembahasan. Salah satu aspek penting yang harus dibekalkan kepada para pemuda adalah kualitas karakter yang baik. Karakter yang baik merupakan hal yang dinilai sebagai upaya yang sangat strategis untuk menyukseskan terwujudnya generasi emas Indonesia. Dalam hal ini dapat didasarkan pada fakta yang ada bahwa ketika Indonesia mengesampingkan pendidikan karakter akan berdampak pada tidak ada tekad dan semangat yang memotivasi para pemuda generasi bangsa. Adapun yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia dalam pembangunannya harus mendahulukan penanaman karakter atau karakter building. Karakter building yang dimaksud adalah dengan pelaksanaan yang baik akan menciptakan negara Indonesia menjadi bangsa yang besar. Namun sebaliknya, jika karakter building tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan dikesampingkan, akan menciptakan generasi muda Indonesia sebagai tenaga kasar atau hanya sebagai kuli. Pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan baik dan terencana serta konsisten dalam penerapannya akan menghasilkan pemuda Indonesia yang bijaksana, berintelektual tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman, serta kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Pendidikan karakter akan terintegrasi dengan berbagai lini kegiatan dan lapisan masyarakat yang berawal dari generasi muda bangsa yang kelak akan tertanam pada kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Penilaian nilai-nilai pendidikan karakter dapat disesuaikan dengan kondisi yang tengah dikembangkan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Hal yang perlu dilakukan melalui analisis konteks di lapangan sehingga dalam pengimplementasian dan pemberian pendidikan karakter dapat memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Dalam pendidikan karakter dapat diterapkan pada generasi muda melalui berbagai aspek, salah satunya menggunakan teori dasar, di antaranya yang pertama, metode penanaman pendidikan karakter. Pemuda bangsa sudah pasti memiliki berbagai macam perbedaan dengan generasi penerus sebelumnya. Seiring tumbuhnya bebas bangsa di tengah-tengah kemajuan teknologi dalam kehidupan. Hal ini sering menimbulkan rasa nyaman dan dininabobokan dalam berbagai macam fasilitas yang telah didapatkan. Sebagai substitusi dalam pendoktrinasi, dibutuhkan pendidikan karakter yang memungkinkan para pemuda untuk mengambil keputusan secara independen dalam berbagai pilihan yang ada di hadapan mereka. Sejatinya, pelaksanaan pendidikan karakter ini dapat dilaksanakan dengan satu strategi, namun diperlukan pendekatan yang komprehensif. Yang kedua, atribut pendidikan karakter.
adanya penekanan pada pemahaman yang nyata penting dari suatu tindakan. Dalam hal ini, sikap dan perilaku karakter memiliki berbagai cakupan sebagai berikut. A. Terjalin hubungan baik dengan Tuhan. B. Terjalin hubungan baik dengan diri sendiri. C. Terjalin hubungan baik dengan keluarga. D. Terjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. E. Terjalin hubungan baik dengan lingkungan alam di sekitarnya. Yang ketiga, ada klasifikasi jenis kepribadian. Perbedaan karakter dan tingkah laku yang sangat terlihat antar individu memiliki peran yang cukup strategis. Meskipun banyak perbedaan dan pola pikir yang bermacam-macam di antara para pemuda, mereka diharuskan untuk menyatukan perbedaan tanpa menghilangkan ciri khas dan karakter yang mereka miliki, dan tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Indonesia di setiap tahunnya tidak pernah kekurangan pemuda kritis, tidak pernah kekurangan pemuda cerdas, tidak pernah kekurangan pemuda-pemuda yang semangat cinta tanah air yang tinggi. Namun pada era saat sekarang ini, Indonesia masih kekurangan pemuda-pemuda yang berkarakter. Pada saat sekarang ini Indonesia masih mengalami krisis karakter, padahal pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk bekal menuju Indonesia emas di tahun 2045 kelak, yang menjadi salah satu visi pemerintah saat ini. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk menanam kebiasaan yang baik, sehingga para pemuda dapat bersikap sesuai dengan kepribadian yang masing-masing. Lebih dari itu, pendidikan karakter diberikan kepada generasi muda dalam upaya mewujudkan generasi Indonesia emas di tahun 2045, yaitu generasi yang memiliki intelektual tinggi, generasi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di negara Republik Indonesia. Tentu kita harus memberi apresiasi yang besar kepada pemerintah yang sudah membuat planning yang sangat cemerlang ini, yaitu menjadi negara maju melalui terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045 kelak. Pemuda-pemuda yang berkarakter itu sudah pasti cerdas. Pemuda-pemuda yang berkarakter sudah pasti berpikir kritis ke depan. Pemuda yang berkarakter sudah pasti semangat cinta tanah air yang tinggi. Saya rasa cuma ini yang dapat saya simpulkan. Kami dari tim Romusa perwakilan Polbangtan Yoma Kampus Magelang, salam dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.